Lagi asik santai-santai, malah terjadi ledakan. Ada apa ini ya? Maaf ya, geng. Jadi ganggu santai siang hari Minggu ini. By the way, gengsis, masih ingat dengan makanan ini? Makanan ringan, bertekstur kering, dan berbunyi kriuk saat digigit. Yoi! Makanan yang satu ini dikenal dengan sebutan jipang. Jipang yang berbahan dasar beras juga dikenal dengan nama teng-teng. Rasanya yang manis, berbalut gula karamel ini masih eksis loh sampai sekarang. Nah, gengsis, pasti gengsis tahu makanan yang satu ini, geng. Enak banget. Nah, geng, makanan satu ini emang terkenal dengan banyak nama. Jadi masing-masing daerah memiliki masing-masing nama untuk makanan ini. Ada yang nyebut ini teng-teng, ada juga yang nyebut ini jipang, hai. Ada juga yang manggilnya ini berondong. Gue banget gengsis, berondong. Nah, tapi geng, apapun namanya, makanan ini emang eksis abis. Enak banget. Manis, legit, dan juga lengket, gengsis. Bikin kamu dan pasangan kamu makin lengket, geng. Baru dikasih tahu. Ini lengket nih. Bisa aja nih. Di sini tepatnya, geng. Berbahan dasar beras, membuat jipang atau teng-teng ini masih diproduksi. Bahannya gampang didapat, gengsis. Joran atau oven ini berfungsi untuk mengembangkan bahan baku. Yup, pakai sistem pemanasan, geng. Pertama, masukkan beras ke dalam corong dan tutup sampai rapat. Nah, alat ini akan bekerja selama 5-10 menit dengan bantuan mesin dinamo yang dialiri listrik dan diberi pembakaran api di bawahnya. Sips, berasnya sudah mengembang nih, geng. Wait, and... Duah! Seketika akan terdengar suara ledakan karena tekanan panas dari mesin. Beras yang telah mengembang di dalam akan berhamburan keluar tak beraturan. Tak ada penampungan khusus, geng. Cukup ditampung di ruangan ini saja. Tetapi, jangan tersentuh kotoran ya, supaya hasilnya tetap steril. Alright! Supaya lebih enak dan mudah dibentuk, beras tadi dicampur dengan gula karamel. Lalu diaduk, gengsis. Untuk menambah rasa, tambahkan minyak goreng dan sitrun. Sitrun ini adalah jenis jeruk yang buahnya bisa digunakan sebagai penyedap dan penyegar dalam dunia tata boga atau kuliner. Sips, lanjut aduk ya, geng. Pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional ini disinyalir membuat rasa jauh lebih enak, geng. Oke, setelah tercampur rata, jipang yang telah dicampur tadi akan langsung dipindahkan ke loyang atau cetakan datar berbentuk segi empat. Ratakan jipang di atas cetakan, lalu padatkan dengan bantuan gilasan besar yang terbuat dari baja, geng. Cukup satu tekanan penuh saja, hasilnya akan rata seperti ini. Mantap! Setelah rata, potong sesuai ukuran menggunakan pisau dan penggaris kayu. Next, jipang yang telah dipotong akan dimasukkan ke dalam plastik dan eratkan di bagian ujungnya supaya tidak masuk angin alias melempem, geng. Selain berbahan dasar beras, di sini juga membuat kipang jagung. Kipang jagung ini bertekstur lebih besar dibandingkan kipang berbahan beras. Jipang tak hanya memiliki rasa gula karamel aja loh. Sekarang ada juga jipang dengan rasa melon dan strawberry. Dalam satu pak, jipang dengan isi 50 buah, harganya cuma Rp20.000, geng. Murah banget nih. Tak hanya dipasarkan di tanah air, cemilan ini juga diekspor ke negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Ngomongin soal jipang, Gexis tahu nggak dari mana asalnya jipang? Kita simak nih info berikutnya. Gexis, sebenarnya jipang merupakan makanan tradisional yang berasal dari negeri Tiongkok. Di negara tirai bambu tersebut, jipang dikenal dengan sebutan bipang. Bi berarti beras dan pang berarti wangi. Yes, bipang memiliki makna beras yang wangi, gengs. Di negara Inggris, makanan kriuk nan manis ini populer dengan sebutan puff rice cakes.
Bipang kemudian masuk ke Nusantara dan berubah nama menjadi Jipang. Pada masa penjajahan Jepang, almarhum Hui Puibok yang tinggal dan besar di Pasuruan, Jawa Timur, merupakan orang yang pertama kali membuat makanan tradisional ini. Kala itu, Jipang dikemas dengan balutan sederhana dari daun pisang, geng. Setelah kemerdekaan Indonesia, barulah Jipang mulai banyak dikenal, khususnya masyarakat Pasuruan. Yes, hampir setiap pasar tradisional, terutama pasar induk Pasuruan yang dekat dengan pelabuhan, sangat mudah menemukan makanan manis ini. Banyaknya konsumen dari para pelayan pelabuhan tersebut membuat salah satu pabrik terbesar dan tertua pembuat Jipang. Mereka menamainya dengan merek Bipang Jangkar pada tahun 1949. Jipang kemudian dikemas dengan kemasan plastik pada tahun 1980-an. Tahan lama, tidak mudah melempem, dan tampilan menjadi lebih menarik. Merupakan alasan pemakaian plastik ini pada Jipang. Seiring perkembangannya, Jipang Pasuruan semakin populer dengan hadirnya varian rasa buah-buahan dan menjadi oleh-oleh khas daerah Pasuruan, gengsis. Mantap! Hey yo, gengsis! Setelah lihat proses Jipang yang ciamik habis, pasti ingat kan undian berhadiah ala anak-anak? Yang menang dapat hadiah mainan, tapi kalau kalah dapat Jipang atau brondong. Kalau zaman dulu, gengs, gak lengkap kalau sehari-hari nggak makan Jipang. Dan biasanya nggak akan berhenti sebelum dapat mainan. Indahnya ya masak anak-anak. Inovasi Jipang kian hari kian ciamik, gengs. Jipang berevolusi jadi semangka loh. Warna merah dan hijau dari perwarna membuat Jipang semangka ini lebih di mata. Taburan coklat yang kinyis membuat karakter semangka kian kuat. Buat yang suka sama Jipang, harus coba nih, gengs. Inovasi Jipang semangka. Gampang banget loh, gengsis, kalau mau coba di rumah. Wanna try? Nah, kalau yang satu ini, buat para pecinta lollipop, gak boleh kelewatan, gengs. Yups, lollipop Jipang. Jipang yang berbahan beras ketan putih ini disulap jadi lollipop yang pas digenggam. Dengan rasa karamel, lollipop ini tetap mempertahankan rasa Jipang yang eksis habis. Kalau soal rasa, gak perlu ditanya. Mantap! Sampai jumpa minggu depan, gengs, di acara Eksis Habis yang pastinya bikin kita makin eksis. Kita akan lanjut melihat sensasi strike para pemancing profesional nih. Jangan lewatkan, tonton Mancing Mania berikutnya. Mantap. Cucunya Marlin nih. Jadi bahaya sekali dia. Mancing Mania. Mantap. Mantap!